Halo Cinggoodles, ketemu lagi dalam acara Skincare for Life. YouTube Skincare for Life. Jadi hari ini tuh aku pengen ngebahas fenomena yang saya temukan di dalam kegiatan saya menjadi skincare coach. Jadi ini akan sesi seringan dan semoga tidak ada yang mengalami seperti yang saya temukan di lapangan. Kalau kalian ternyata ada dalam salah satu golongan yang saya temuin ini, semoga masukan saya bisa membantu kalian. Keep on watching. Oke, jadi yang pertama, setelah saya berkecimpung menjadi skincare coach selama 3-4 tahun terakhir, saya menemukan fenomena ini. Nah, fenomena yang pertama adalah orang-orang tuh biasa mendiagnosa dirinya itu kulitnya berminyak. Nah, ketika saya melihat mereka sama fenomena orang merasa kulitnya sensitif, saya menemukan sebenarnya jenis kulit mereka tuh normal. Tapi, kenapa sih mereka mendiagnosa bahwa diri dia itu kulitnya sensitif atau berjerawat dan lain-lain? Ternyata itu dihasilkan oleh dua hal. Yang pertama, mereka menggunakan skincare yang totally salah dengan kondisi kulit mereka. Dan karena penggunaan itu cukup lama, sehingga si kulit itu akhirnya teriritasi dengan skincare mereka, dan akhirnya kulit mereka beneran jadi sensitif, padahal tadinya normal. Terus yang kedua, orang yang bilang katanya, oh kulit saya berminyak nih. Nah, ketika saya telah ternyata mereka tuh punya kebiasaan menggunakan clay mask, ya pokoknya masker-masker yang dipakai dan efeknya itu drying, mengeringkan. Dan akhirnya si kulit itu kan jadi kering banget. Dan akhirnya karena terlalu kering, si kulit dengan cerdas mengkompensasi dan membuat kulitnya jadi memproduksi minyak berlebih di daerah-daerah tertentu. Nah, jadi kondisinya kulitnya di bawahnya kering, di atasnya itu berminyak. Jadi dia kusam iya, berminyak iya, pokoknya satu paket komplit diambil sama dia. Nah, kayak gitu. Nah, itu kondisinya. Jadi skincare mereka tuh salah ketika mereka memilih untuk di awal. Atau yang kejadian selain itu adalah mereka melakukan over eksfoliasi. Jadi kalau kamu lihat nih skincare yang kandungannya chemical peeling kayak ada AHA, BHA, glycolic acid, mandelic acid, itu tuh semua menjanjikan untuk oh iya kita bisa pakai nih tiap hari lah, atau saya nggak mau sebutin brandnya takut di su gitu. Jadi dia mengklaim bahwa kamu bisa loh pakai ini tiap hari gitu ya. Terus kamu bisa pakai ini seminggu 3-4 kali. Padahal kalau misalkan kita benar-benar belajar tentang kulit, disarankan itu melakukan chemical peeling itu paling seminggu sekali, apalagi buat pemula dan apalagi buat mereka yang pakai sunscreennya masih bolong-bolong dan buat mereka yang kulitnya masih bagus regenerasinya. Akhirnya kulitnya jadi sensitif. Nah, balik lagi dalam video saya sebelumnya tentang skin minimalism, buat temen-temen nih tips dari saya yang ternyata kulitnya sekarang mengalami yang seperti saya bahas, bahwa kulit kamu jadi sensitif, gampang teriritasi, atau tadi kondisinya ya di bawahnya kering, atasnya berminyak, kalian bisa cobain balik lagi ke skincare yang basic. Tadi saya bilang ada di video sebelumnya, kalian bisa nonton linknya, itu bahas bagaimana menggunakan skincare yang basic dan biarkan kulit kamu itu dipulihkan skin barriernya. Karena kulit kita tuh punya kemampuan untuk memperbaiki skin healing sendiri gitu. Tapi kita sendiri jangan mempush gitu si kulit itu skin healingnya, karena makin kita nambahin skincare dengan zat aktif itu bukannya makin membantu, apalagi ketika kulit kamu sedang iritasi. Oke, that's the first. Yang kedua yang saya mau bahas, yang saya temukan fenomenanya adalah orang-orang yang mengklaim bahwa kulitnya berjerawat itu sebenarnya cuma berjerawat 1 atau 2. Nah, saya mau kasih tahu ya, saya nggak tahu atau enggak, tapi jerawat 1 atau 2, apalagi pada saat untuk perempuan datang bulan, itu tuh sangat normal. Kenapa? Karena ada perubahan hormon, kemudian kita juga biasanya ketika kita berjerawat 1 atau 2, ada kemungkinan kita pegang-pegang dari situ kurang bersih dan lain-lain. Jadi itu bukan namanya berjerawat, dan kamu nggak perlu beli rangkaian skincare anti acne. Nah, itu juga yang saya temukan, bahwa orang-orang yang menganggap dirinya jerawatan 1-2 itu harus pakai rangkaian anti jerawat. Dan akhirnya karena semua rangkaian skincare anti acne itu biasanya punya kandungan seperti salicylic acid, benzoyl peroxide, sulfur, dan ya kandungan-kandungan lain lah BHA yang membuat kulitnya tuh yang tadi produksi minyaknya berlebih dikurangin, dan dia ada efek drying, mengeringkan ke kulit. Jadi akhirnya yang cuma 1-2 ini jerawatnya jadi lebih banyak. Ya karena kulitnya yang tadinya normal-normal aja dikasih ingredients yang mengeringkan. Balik lagi ke poin pertama, kalau kulit kamu terlalu kering, biasanya kulit itu mengkompensasi, memproduksi minyak jadi berlebih dan kulit jadi teriritasi. Nah, kalau skin barrier kamu rusak, ya wajarlah masalah-masalah kulit muncul. Oke, nah balik lagi tips untuk menghadapi kondisi yang kedua adalah nonton video pertama saya yang tentang skin minimalism. Nah, kamu bisa pakai teknik ini selama 2-3 bulan, biarkan kulit kalian tenang, dan kalau keluar jerawat, let it go. Maksudnya karena itu adalah
taburan kamu di masa lalu yang mau nggak mau harus tuai sekarang gitu. Karena untuk memperbaiki kulit kita minimal kita butuh 2 kali regenerasi kulit. Nah biasanya regenerasi kulit itu yang normal 3-4 minggu. Jadi tunggulah minimal 2 bulan untuk calming. Dan satu lagi, dalam kulit itu nggak ada yang namanya sistem detox ya, karena di kulit kamu ada racun. Tapi aku mau bilang, apa yang kamu lakukan dulu ke kulit kamu, gonta-ganti skincare, menggunakan berlayering skincare tanpa kamu memperhatikan kondisi kulit kamu, itu bisa bikin kulit kamu jadi sensitif. Poin yang ketiga yang saya sering temukan juga adalah buat temen-temen nih yang biasanya datang saya suka klaim gini, Miss, kulit saya tuh pori-porinya besar loh. Pori-pori yang besar itu adalah kalau kamu dan saya jaraknya itu 40 cm ya, kalau pas cuci tangan wastafel aku dan kamu atau meja, dan aku bisa lihat pori-pori kamu, nah itu mungkin bisa disebut pori-pori kamu agak besar. Tapi kalau misalnya aku baru bisa lihat pori-pori kamu kalau wah deket banget, nah itu namanya bukan pori-pori besar. Karena siapapun yang mendekat dengan wajah kita sedekat ini, ya semua juga pori-pori kelihatan besar. Karena kita punya pori-pori, kulit kita wajar punya pori-pori. Ya kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh yang ini kayaknya nggak poreless banget gitu. Nah ada memang segelintir manusia luar biasa, normal maksudnya, yang punya memang poreless dan terlahir dengan kulit yang bagus. Tapi pada umumnya manusia itu punya pori-pori dan terlihat sedikit atau banyak. Jadi saya juga sering ngomong kayak ke klien-klien saya gitu, saya bilang, oh iya sekarang pori-pori saya kayak kelihatan lebih kecil nih setelah saya melakukan ini gitu. Terus mereka, hah ini kan nggak kelihatan pori-porinya. Saya, ya karena kita kan nggak pernah sangat dekat sekali berdirinya untuk melihat. Nah jadi saya juga nggak mau menyalahkan kepada teman-teman yang misalkan ketika ngecek kulitnya itu pakai kamera atau cermin yang super besar untuk melihat detail. Nah, memang itu tuh saya juga pakai untuk menganalisa masalah kulit. Tapi saya selalu bilang sama klien saya juga bahwa oke, kulit kamu pori-porinya normal kok, cuman ada masa ini. Jadi balik lagi, kita harus punya gambar diri yang benar tentang diri kita sendiri, sehingga ketika kita dicek kulit dengan mesin yang membuat zoom kulit kita yang tadinya kita nggak kelihatan jadi kelihatan, kita nggak shock. Balik lagi, kita harus menghargai, mencintai diri kita dan apa yang kita milikin, baru kita bisa merawatnya dengan baik dan bijak. Yang keempat adalah yang saya sering lakukan dan temukan fenomena adalah shortcut. Jadi biasanya orang-orang punya mindset, oh kalau gue sekali treatment, oh kalau gue sekali ganti skincare pakai ini, wah kulit gue langsung berubah menjadi bagus. Hello, aku mau kasih tau sama teman-teman nih ya. Jadi tidak ada yang namanya magic di skincare. Skincare itu ngefek karena kulit kita punya kemampuan untuk menyerap. Kulit kita itu punya kemampuan untuk skin healing dengan dibantu oleh ingredients ini. Jadi balik lagi, itu tuh balik ke kemampuan kulit kita. Lah kalau misalkan kamu hanya menganggap bahwa seluruh kulit kamu itu harus luar biasa karena skincare, kamu sudah salah besar. Sayang sekali. Kenapa? Karena ingredients yang kita pakai itu juga dipengaruhi oleh formulasi si produk dan bagaimana mengaplikasikan. Dan saya juga banyak menemukan teman-teman banyak yang salah bikin urutan skincare atau yang bikin cara pengaplikasian yang salah. Jadi dua hal ini tuh sangat memainkan peranan karena mindset yang berpikir, oh ya kalau skincare-nya pakai ini pasti akan selesai seperti ini. Enggak, tubuh kita ini holistik. Jadi bukan cuma skincare yang akan berpengaruh ke kulit kita, tapi apa yang kita konsumsi, tingkat stres kita, jadwal tidur kita, itu tuh akan memainkan peranan juga. Dan mereka punya porsinya masing-masing. Oke? Jadi teman-teman, please jangan berpikir bahwa skincare itu magic. Dan sekarang banyak banget iklan yang menjanjikan bahwa dengan menggunakan produk ini 1 minggu, 1 hari, 1 detik, bleng gitu. Kalau saya bilang sama kalian, please berpikirlah logik. Mungkin nggak satu masalah kulit kamu punya untuk 2-3 tahun lalu diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Even operasi plastik aja kamu butuh bengkak itu minimal 2-3 bulan. Normally, ya itu aku hanya memberikan perbandingan sih. Cuman maksud saya adalah teman-teman, saya ngerti nih, saya juga punya masalah kulit. Jadi harapan kita untuk melihat kulit kita jadi bagus banget tuh kuat. I know it, I feel it, saya paham. Tapi masalahnya jangan sampai karena itu jadi kita terbawa dan membawa kulit kita jadi lebih buruk kondisinya. Jangan sering-sering lihat cermin, itu adalah tips dari saya. Karena kalau kamu sering-sering lihat cermin, kamu pasti menemukan masalah. Sheila, karena oh hari ini gue beruntusan, oh hari ini gue keluar 1 jerawat, oh hari ini gunakanlah cermin secukupnya. Dan kita juga jadi punya image diri kita yang benar. Itu adalah 4 hal yang saya mau bahas tentang hal-hal yang saya temukan di fenomena ketika saya menjadi skincare konsultan. Buat saya nggak gampang karena skincare itu atau berhubungan dengan masalah kulit itu bukan masalah skincare-nya aja, tapi masalah mentality.
sih masalah hati, karena kita sering kali komen sama orang-orang kayak kok lu jadi gelapan, kayak lu jerawatan gak dirawat ya, dan lain-lain. Please teman-teman, sebagai orang-orang yang ngerti bahwa masalah kulit itu gak bisa diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya, mari jaga perkataan kita, karena kadang komen kita yang gak terlalu dibutuhkan itu malah bikin teman-teman kita down. Mereka udah cukup kok menilai diri mereka, dan biarkanlah kita jadi support yang positif buat mereka dan support positif buat diri kita sendiri gitu. Saya tidak punya kulit yang flawless, saya punya flek, kadang saya beruntusan, tapi buat saya adalah selama kulit saya sehat, itu biasanya ketika kita bergerak kepala itu ada agak sedikit shining yang disebut glowing, dan saya pikir that's more enough gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya sedikit masalah di kulit, terus kemudian kayak ada sedikit-sedikit bercak-bercak di muka, kalian bisa tutup itu dengan cushion, BB foundation. It's okay, karena we are human. Jadi teman-teman, balik lagi, kalau kalian mengalami yang nomor 1, nomor 2 yang tadi saya bahas, kalian bisa nonton video saya sebelumnya dan lihat tips-tips yang bisa kalian ikutin. Next, aku tuh berencana untuk membahas video tentang treatment apa aja sih yang aku suka pakai, karena kebetulan aku punya alat-alatnya. Nggak kebetulan, aku memang punya alat-alatnya, dan aku pengen kasih tau sama kalian. Mungkin kalian juga kalau milih treatment agak bingung. Mudah-mudahan video selanjutnya bisa membantu kalian di dalam memilih treatment dan juga membantu diri kalian di dalam merawat diri kalian dengan bijak. Thank you for watching. Bye-bye.